Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, guru-guru kita, baik para ulama yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di hari ini, hari yang keempat dari bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita dapat berhadir kembali melanjutkan kajian pengajian yang membicarakan persoalan-persoalan pokok di dalam agama, dan kita masih di dalam pembahasan tentang sunat-sunat salat yang sebelum, ketika sedang berlangsung salat, dan setelah selesai melaksanakan salat diatur oleh para ulama secara rinci. Dan tentu saja pada setiap sunnah-sunnah ini, sekalipun meninggalkannya bukanlah dosa, melakukannya itu menambah fadilah pahala dan mendatangkan kemaslahatan baik secara pribadi ataupun secara berkelompok, bermasyarakat. Maka dari perjalanan waktu baru kita dapati bukti-bukti dari kebenaran sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama terkait dengan pandemi ini. Bila kita membuka wawasan, memperluas cakrawala berfikir dan melihat di negara-negara lain, kita dapati ada dua negara tetangga kita yang berukuran kecil dan kehidupannya makmur, telah memberikan pembelajaran penting bila kita mau belajar. Ada negara Singapura dan ada negara Brunei. Di Singapura mereka sudah menerapkan vaksin untuk 80% penduduknya. Negara dengan penduduk yang paling disiplin dan tertib minimal untuk di kawasan Asia Tenggara. Apa yang terjadi? Ternyata COVID itu berjangkit lagi. Sebuah negara kecil tetangga kita juga yang serumpun dan ekonominya juga alhamdulillah, Brunei Darussalam, mereka juga jalankan vaksin, alhamdulillah penduduknya disiplin, dan ternyata yang menyebabkan mereka lebih berhasil menghadapi gelombang pandemi adalah kepatuhan mereka pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika pandemi berjangkit, pintu gerbang negeri ditutup, orang dalam tidak boleh keluar dan orang luar tidak boleh masuk. Baru dalam beberapa waktu terakhir ini meledak dalam skala mereka sendiri, hitungannya hanya ratusan. Kenapa? Ternyata juga disebabkan karena ada wilayah perbatasan dengan Malaysia yang luput dari perhatian, sehingga ada masuk orang-orang dari Malaysia yang membawa varian dari India.
Maka terbukti betapa benarnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa idza sami'tum bit-ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Bila kalian mendengar sebuah wabah sedang berjangkit di suatu negeri, maka kalian jangan masuk ke negeri tersebut, dan apabila terjadi wabah di suatu negeri kalian sedang berada di sana, jangan pula keluar darinya. Dan itu sudah terbukti sangat mujarrab, teruji dan terbukti secara fisik dan secara kajian yang mendalam. Maka mudah-mudahan para pemimpin kita juga melihat perkembangan-perkembangan tersebut, betapa dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah kita akan diselamatkan dari persoalan-persoalan dunia, dan juga kita akan selamatkan pada persoalan-persoalan akhirat. Kemudian yang kedua, bahwa sekitar 7 hari lagi atau lebih kita akan merayakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada cemoohan-cemoohan, karena juga seharusnya libur Maulid itu pada hari Selasa, tetapi bergeser ke hari Rabunya. Tentu secara akidah itu bukan substansi. Toh kelahiran Nabi pada tanggal 12 itu pun menjadi sebuah pertanyaan, karena di dalam referensi yang ditulis oleh para ulama, di dalam kitab-kitab tarikh disebutkan bahwa yang populer tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di 12 Rabiul Awal. Tetapi ketika ditahqiq, dipelajari kembali secara lebih mendalam oleh para ahli astronomi, ada Syekh Mahmud Fasha Al-Falaki dari ulama Mesir, beliau dapati kenyataan bahwa yang sepakat para ulama, Nabi itu lahir pada hari Senin, dan itu berdasarkan hadis sahih riwayat dari salah seorang sahabat Rasulullah, Abi Qatadah, saat menjelaskan tentang fadilah puasa-puasa sunat. Ketika ditanya fadilah puasa hari Senin, apa jawaban beliau? Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Kita berpuasa sunat hari Senin itu karena di hari Senin itu aku dilahirkan, pada hari itu aku dilantik menjadi Rasul, ataupun pada hari itu pada hari itu diturunkan wahyu Al-Quran pertama kali kepadaku. Kemudian yang kedua, kata Syekh Mahmud Fasha Al-Falaki, bahwa telah sepakat para ulama kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dari hitungan bulan, dari hitungan tanggal dan bulan, itu 1 hari sebelum lahirnya Kartini. Kartini 21 April. Cuma dari sisi tahun sangat jauh sekali. Setelah ditelusuri, kita pun dengan teknologi yang sederhana sekarang ini bisa menghitung mundur untuk mengetahui tahun Hijriah kelahiran kita. Saya lahir 5 Agustus tahun 77. Ketika saya ketik di kalender yang ada di HP, saya hitung mundur, ternyata itu benar sebagaimana penyampaian orang tua saya, bahwa saya lahir di bulan Ramadan pada sekitar tahun 1977 yang lalu. Ketika kita periksa kembali kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, ternyata benar sebagaimana diungkap di dalam sejarah bahwa 17 Agustus tahun 45 itu bertepatan dengan bulan Ramadan sekitar tanggal 8 ataupun tanggal 9. Itu baru dengan teknologi yang sederhana, apalagi dengan teknologi yang sangat rumit, dengan kecerdasan intelektual manusia yang Allah berikan di dalam otak, di dalam kepala. Sel-sel saraf kita itu, kata para ahli, bilalah sel-sel saraf otak manusia itu dirangkai dalam bentuk sebuah komputer, sungguh itu akan menjadi sebuah superkomputer yang luar biasa. Ukurannya itu sangat besar. Kenapa? Saking canggih dan rumitnya otak kita yang dirancang oleh Allah Ta'ala.
Tapi kita menghina kapasitas otak dengan memuji orang yang sangat cerdas itu otaknya seperti komputer. Itu pelecehan sekali. Nah, kenapa? Karena seharusnya komputer yang paling canggih itu sudah mirip-mirip seperti otak manusia. Jadi bukan otak diserupakan dengan komputer, hanya sepatutnya komputer merasa bangga disejajarkan dengan otak. Hanya saja kita tidak memaksimalkan fungsi otak. Kita membiarkan otak kita itu menganggur begitu saja. Maka nanti saya baca dulu dalam buku yang ditulis hanya sebagai humor saja, 1000 cara mati ketawa ala Soeharto, dulu ditulisnya di awal-awal runtuhnya Orde Baru. Ada sebuah anekdot bahwa ternyata di akhirat nanti setelah diperiksa, otak yang paling original itu, yang paling mahal harganya, otak orang Indonesia katanya. Kenapa? Karena otak orang-orang dari negara lain sudah dipakai, otak orang Indonesia belum pernah dipakai sama sekali. Jadi new old stock katanya. Jadi otak orang-orang negara lain sudah dipakai, sehingga mungkin kalau bahagian otomotif itu kilometernya itu sudah jutaan perjalanannya. Kita baru dalam angka ratusan, keluar dari pabrik dibawa ke dealer, nggak pernah dipakai. Makanya ini semacam pengingat autokritik terhadap diri kita sendiri, bahwa memang kita mengistirahatkan fungsi otak, sehingga kita sering memuji-muji orang yang cerdas itu otaknya seperti komputer. Bahkan komputer saja itu terus bertransformasi, dari dulu hanya sekedar Intel, kemudian Intel Pentium 1, 2, 3, 4, kemudian sekarang sudah diganti lagi, hanya tinggal i saja, i sudah sampai angka 7 keluarnya. Itu kecanggihan otak manusia yang tidak kita apresiasi. Maka dengan kecanggihan yang sangat rumit itu, Syekh Mahmud Fasya Al-Falaki mendapati bahwa pada 20 April tahun 571 itu tidak ada hari Senin, tidak ada hari 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi, tidak ada hari Senin, yang ada hanya hari Kamis. Maka ketika dimundurkan ke tanggal 9, baru didapati hari Senin itu di tanggal 9. Maka ditahqiqkan dalam kitab-kitab sejarah, tarikh, seperti dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Imam Ibnu Hisham, di dalam kitab kitab Imam Safiur Rahman Mubarakfuri Ar-Rahiqul Makhtum, juga di dalam kitab yang menjadi referensi kajian sejarah kehidupan Rasulullah di dayah-dayah di Aceh, kitab Nurul Yaqin karangan Syekh Muhammad Khudari Bek. Bahkan lebih ironi lagi, kitab yang menjadi rujukan sejarah kehidupan Nabi di dayah di Aceh itu bahkan tidak menyinggung tentang khilaf tanggal 12, hanya disebut tanggal 9 Rabiul Awal. Maka alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu ketika ustadz-ustadz di pesantren berdiskusi menanyakan kapan kita agendakan maulid, saya menawarkan tanggal 9 Rabiul Awal bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 16 bulan Oktober. Ketika kami rapatkan kembali, ternyata banyak ustadz-ustadz itu yang keberatan. Saya tanya, keberatannya kenapa? Ini tidak lazim, ustadz, katanya. Jadi tidak lazim itu kenapa? Nanti kita akan menjadi bahan cemoohan, apalagi memang dari awal pesantren kita ini dan ustaz sendiri sudah dituduh Wahabi gitu ya. Ini masalah ulah. Kalau memang saya nggak masalah, saya katakan, tapi kalian siap nggak? Ternyata merekanya yang tidak siap. Oke lah, kalau begitu kita sesuaikan kembali. Ya, maka saya kagum ketika di Masjid Al-Falah Sigli, jemaah safari subuhnya berinisiatif untuk memulai peringatan maulid itu pada tanggal 9 Rabiul Awal, mungkin bergeser sedikit pada hari Ahadnya, mungkin itu sudah tanggal 10 Rabiul Awal, untuk peringatan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk lebih dekat kepada fakta-fakta sejarah, untuk lebih mendekatkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai agama. Walaupun pelan-pelan kita juga sudah mulai entah sengaja atau tidak, entah pertimbangannya wajar atau tidak, ketika dulu 1 Muharram yang sepatutnya hari Selasa kita geser ke hari Rabu,
sekarang juga Maulid yang seharusnya hari Selasa kita geser ke hari Rabu hanya karena takut libur itu terlalu dekat lalu masyarakat memanfaatkan untuk mudik dan lain sebagainya. Tapi kita tidak sepakat untuk menggeser libur hari Selasa ke hari Rabu ketika 17 Agustus berada pada hari Selasa. Maka hal-hal seperti ini menyebabkan kecurigaan masyarakat atas entah hoax ataupun hak yang berkembang itu semakin menguat, dan itu ketidakarifan yang sangat fatal yang diambil oleh para pemimpin kita. Nah, di samping di Aceh sendiri, di tengah-tengah pelaksanaan syariat Islam terjadi ironi-ironi yang sangat dahsyat ketika pemimpin-pemimpin di Aceh sangat tegas apabila terkait dengan aturan-aturan dunia, tetapi mereka menjadi sangat ciut nyalinya ketika berurusan dengan aturan-aturan akhirat. Kemarin hari Jumat saya berangkat ke Sabang untuk menjadi khatib, dan ternyata wali kota Sabang itu sangat tegas, yang tidak ada surat vaksin tidak boleh masuk ke Sabang. Tapi alhamdulillah saya lewat karena wali kota Cekuung barangkali. Apa yang terjadi? Kita sedih, ternyata belum ada seorang pun bupati, wali kota, bahkan gubernur di Aceh yang setegas itu ketika berurusan dengan syariat. Maka hari ini kalau kita punya sedikit empati terhadap syariat ini, sungguh kita stres melihat realitas di kota Banda Aceh. Pria-pria yang bercelana pendek itu semakin lama semakin pendek. Tadi malam saya melihat ada yang seperti hanya pakai bikini saja karena celana pendeknya itu lebar ketika berkendaraan sepeda motor sampai ke pangkal paha. Dan tidak ada seorang pemimpin Aceh pun yang tersinggung ketika nilai-nilai syariat ini dilecehkan. Tidak wali kota Banda Aceh, tidak bupati Aceh Besar, tidak anggota dewan, bahkan saya belum mendengar ataupun membaca seorang ulama secara resmi, secara kelembagaan, apakah NU ataupun Muhammadiyah ataupun MPU, yang berbicara tentang fenomena yang seperti ini. Dan itu sangat miris. Kalaulah bukan karena bermasalah dengan aturan hukum, rasanya saya mau menabrak mereka setiap hari. Ya, kalau penyok-penyok mobil biarlah diperbaiki. Ini realitas, dan itu sangat miris. Maka nauzubillah, jadi rasanya peringatan Maulid pun diadakan oleh pemerintah itu menjadi agenda sia-sia, hanya seremonial tanpa ada substansi dari perubahan akhlak atas keteladanan yang kita pelajari dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari dulu saya tegaskan, kalau ini kita biarkan di dalam masyarakat, maka sungguh datang sholat berjamaah ke masjid yang paling selamat itu hanya di waktu subuh, karena sulit untuk melihat orang-orang yang berbuat maksiat di waktu subuh kecuali subuh hari Sabtu dengan subuh hari Ahad. Ada yang goes-goes itu, mereka saking pedulinya terhadap kesehatan badan, sebelum subuh sudah pakai celana pendek menghirup udara segar keliling-keliling Banda Aceh sampai tidak sempat sholat subuh. Alhamdulillah. Nauzubillah. Dan itu tidak mendatangkan rasa miris di kalangan para pemimpin. Maka mudah-mudahan kita terketuk hati melihat betapa kebenaran dari mengamalkan ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah sudah menjadi bukti bahwa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke kajian kita tentang bab salat ini, ya. Sampai pada pembahasan tentang ada sunat sebelum salat, tetapi ditulis oleh para ulama pembahasannya itu tidak terstruktur, yang seharusnya dalam tertibnya itu menjadi sunat sebelum salat, tapi justru bahasannya itu setelah pembahasan rukun-rukun salat dan setelah membahas sunat-sunat setelah salat, baru dikaji tentang sunat yang sebelum salat. Jadi kalau di dalam ilmu balaghah itu disebut dengan lafun nashrun musyawwas, bahwa ada urutan tetapi urutannya itu acak. Itu bandingannya seperti di dalam ayat Al-Quran dalam surat Ad-Duha,
ketika Allah menyebutkan alam yajidka rabbuka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah menyebutkan 3 perkara Rasulullah Allah temukan dalam keadaan, temukan ini dalam bahasa kita, bukan artinya Rasulullah hilang kemudian ditemukan oleh Allah Ta'ala. Dhallam fahada, ailam fa'aghna, yatiman fa'awa. Ketika disebutkan urutannya itu dari mulai yatim, kemudian dimulai dari sesat, kemudian bermasalah secara keluarga, kemudian yatim, kemudian bermasalah secara ekonomi, ailam fa'aghna. Lalu solusinya dijawab oleh Allah Ta'ala dari jawaban yang terakhir. Ketika yang terakhir tentang kemiskinan disebutkan miskin dulu yang dijawab. Persoalan kedua tentang Nabi tersesat dalam tanda kutip, diberikan petunjuk tentang bahwa Nabi menjadi seorang yatim, maka diberikan tempat perlindungan oleh Allah. Ada lafun nashrun murattab dan ada lafun nashrun musyawwas. Kalau bahasa orang-orang yang menulis cerita itu, ada yang alurnya alur berjalan lurus, kemudian ada alurnya itu yang bolak-balik, sedang bercerita di awal tiba-tiba sudah bercerita tentang akhirnya. Maka demikian pula para ulama di dalam menyusun kitab fikih ini, ada yang susunannya itu sedikit berubah dari kesepakatan orang-orang yang lain. Itu mungkin berasal dari susunan di dalam kitab hadis antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Ada sebagian ulama yang membahas tentang persoalan azan dan qomat itu secara aturan seharusnya azan dan qomat karena sunat sebelum salat itu dibahas sebelum masuk ke dalam pembicaraan syarat dan rukun salat, sebelum masuk ke dalam rukun-rukun salat. Ada sunat azan dan iqamat. Setelah selesai rukun-rukun salat, baru dibahas nanti sunat-sunat yang setelah salat, zikir dan doa. Tetapi di dalam kitab ini dibahas dulu rukun salat sampai selesai, dilanjutkan dengan sunat-sunat setelah salat sampai selesai, kemudian baru dibahas tentang azan dan iqamat. Maka saat kita perhatikan pada daftar isinya, diajarkan di sini pada tertibnya ada sunat setelah sholat, zikir dan doa, kemudian pembahasan tentang sutrah orang yang sedang sholat, kemudian ada makruh-makruh sholat, kemudian ada sunat-sunat ab'ad di dalam sholat, kemudian ada sujud sahwi, sujud tilawah yang membatalkan sholat. Setelah habis semuanya baru masuk dalam pembahasan tentang azan dan iqamat. Seolah-olah azan dan iqamat itu tidak menjadi sesuatu yang penting di dalam benak kita. Padahal ketika kita perluas logikanya, saat kita tampil pada acara-acara tertentu menyampaikan sambutan, ceramah dan lain sebagainya, ternyata tidak semua orang sepakat bahwa yang disebutkan di akhir tidak penting dan yang disebutkan di awal itu penting. Ada kalanya sengaja disisihkan penyebutan yang paling penting itu pada bahagian akhir supaya itu yang menjadi fokus. Sebagaimana di dalam urutan ketika Allah mengutus para nabi sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 124.000 orang nabi. Tapi ternyata nabi yang paling penting dan yang paling utama disebutkan diutus pada bahagian yang paling akhir dari risalah kenabian. Oleh karena itu di dalam interaksi kehidupan menjadi sebuah kajian dan pengalaman bagi kita. Ketika kedudukan, pangkat, harkat dan martabat kita naik menjadi tinggi, tidak boleh terlalu cepat merasa tersinggung saat di dalam penghormatan itu nama kita tidak disebutkan di awal. Kenapa?
pelajaran dari kehidupan Rasulullah mengajarkan kepada kita, ada orang yang masih terkait kehormatannya itu dengan sebutan dan pujian, ada orang yang kehormatannya itu sudah menyatu dengan dirinya sehingga dia tidak lagi merasa terhormat apabila disebut oleh orang lain, tetapi justru orang lain inilah yang merasa terhormat karena pernah menyebut dirinya. Kita bertanya, kalau di dalam Islam dikatakan bahwa oleh guru-guru kita hari terbaik untuk meninggal itu adalah di hari Jumat, lalu pertanyaannya, kenapa manusia yang paling baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal di hari Jumat, justru meninggal di hari Senin? Itu sama seperti pertanyaan, posisi yang paling baik itu menempatkan seseorang di sebelah kanan orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Maka dalam adab berjalan, etika-etika yang tinggi, suami itu akan mengajak istrinya berjalan pada sisi sebelah kanannya. Tapi pertanyaannya, kenapa pada saat kita menunaikan ibadah haji dan umrah, kita tawaf, justru Ka'bah yang kita muliakan itu kita berjalan dan memposisikan Ka'bah di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan? Salah satu syarat untuk sah tawaf, ketika berjalan mengelilingi Ka'bah, Ka'bah itu berada di sebelah kiri. Maka konsep tentang terhormat dan tidak terhormat itu melihat siapa yang lebih terhormat. Pada saat Rasulullah diutus, makhluk Allah yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad. Maka beliau tidak merasa perlu lagi untuk bertambah kehormatan dinisbahkan dengan tempat dan waktu, tapi semua tempat dan semua waktu menjadi terhormat karena adanya Rasulullah. Maka ketika diceritakan oleh guru-guru kita kenapa terjadi Isra dan Mi'raj, dalam tanda kutip secara filosofis, ternyata karena bumi merasa bersedih hati kalah saing dengan langit, lalu diturunkanlah Nabi Muhammad ke bumi ini sehingga bumi merasa lebih bersukacita dibandingkan langit. Ketika dari semua hari Allah istimewakan hari Jumat, maka hari Senin merasa beruntung karena manusia terbaik lahir pada hari Senin dan meninggal di hari Senin. Ketika semua orang merasa bangga menjadi berinteraksi dengan Ka'bah, maka yang mulia itu Ka'bah, bukan kitanya. Sehingga kita dianjurkan untuk berada di sisi sebelah kanan Ka'bah. Begitu juga ketika kita berinteraksi dengan orang hebat dan para pejabat, kita dianggap merasa hebat kapan? Apabila kita diposisikan di sebelah kanannya. Maka disebutlah si Fulan itu tangan kanan Bapak Pulin. Kenapa? Berada di sebelah kanannya. Bukan orang yang terhormat itu kita jadikan di sebelah kanan, tapi kita memposisikan berada di sebelah kanan dari orang yang terhormat tersebut. Jadi filosofi-filosofi sederhana seperti ini bila tidak kita cermati dengan baik, kita akan menjadi tersinggung. Maka saat kita melihat di dalam susunan ketika ketika orang menuliskan kaligrafi, ada Allah, ada Muhammad. Itu Allahnya di sisi mana, Muhammadnya di sisi mana? Allah di kiri, Muhammadnya di sebelah kanan. Ini karena li syarfil yamin, karena keutamaan dan kemuliaan sebelah kanan. Cuma saya nggak teringat kalau posisi presiden dengan wakil presiden fotonya di mana. Jadi seharusnya itu filosofi dari tangan kanan, berada di sisi sebelah kanan. Maka ada Allah sebelah kiri, Allah Jalla Jalaluh, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ketika dituliskan di dalam kitab fikih bahwa azan dan qomat itu pada urutan terakhir dari sunat-sunat praktek sholat sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang sholat-sholat sunat, itu jangan sampai kita beranggapan, oh berarti para ulama ini tidak memandang penting perkara azan dan qomat sehingga dijadikan azan dan qomat itu dibahas yang paling akhir. Ternyata intinya ada pada azan dan qomat, karena itu menjadi panggilan yang paling terhormat. Hanya saja yang perlu kita kritisi sekarang, pertanyaan mendasar, kita datang ke masjid itu karena memenuhi panggilan azan, ataukah kita datang lebih dahulu ke masjid agar dipanggil untuk azan? Nah, ini yang menjadi anomali sekarang. Di beberapa masjid yang diadakan pengajian antara maghrib dan isya,
karena pengajian ini barangkali sedang hangat-hangatnya, persoalan belum tuntas, bergeserlah azan Isya itu dari sepatutnya sekarang ini jam 7.38, mungkin bisa jam 8 lewat. Sebagian orang karena dakwah yang tidak komprehensif, pengajaran yang tidak lengkap, mereka mempersoalkan azan yang tertunda. Maka hari ini saya bersyukur bahwa Masjid Raya Baitur Rahman itu walaupun agak terlambat untuk menerapkan interval waktu azan dan qomat dari 3,5 menit ke 10 menit, itu perlu waktu 15 tahun sejak dari pertama saya dakwahkan, tapi mereka sudah lebih cepat untuk menggeser dari 10 menit ke 15 menit. Maka sekarang Masjid Raya Baitur Rahman itu setelah selesai azan 15 menit kemudian baru qomat. Dulu setelah selesai azan 3,5 menit qomat. Kemudian saat bergeser ke 10 menit, ternyata 10 menit itu bukan setelah azan 10 menit baru qomat. Sejak dari mulai azan 10 menit kemudian baru qomat. Tapi sekarang alhamdulillah beberapa waktu saya perhatikan, sejak dari selesai azan 15 menit kemudian baru qomat. Itu sudah luar biasa. Yang perlu kita cermati, di beberapa tempat karena dakwahnya, berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan sholat berjamaah di awal waktu, berapalah penghasilanmu dan lain sebagainya. Akhirnya yang terbayang di dalam benak warga bahwa kalau sudah tiba waktu langsung azan, langsung sholat. Padahal bahkan di dalam aturan sholat Jumat yang azan itu sepatutnya berkumandang setelah khatib naik ke atas mimbar, tetap saja bahasa Allah di dalam surat tersebut, surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diserukan untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Kalau mendengarkan redaksi ayat ini, kapan kita datang ke masjid untuk salat Jumat? Apabila sudah dipanggil, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au. Apabila sudah dipanggil untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengingat Allah. Padahal aturannya di zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, azan Jumat itu hanya satu kali, ketika khatib sudah naik ke atas mimbar. Pada saat itu jemaah minimal sudah hadir 40 orang, karena tidak sah naik khatib, tidak sah azan kecuali setelah naik khatib, dan tidak boleh naik khatib kecuali setelah hadir 40 orang. Tapi bahkan ayat dasarnya menyatakan datang ke Jumat ketika dipanggil. Kenyataannya mereka sudah hadir di masjid sejak dari sholat subuh. Maka naik khatib ke atas mimbar baru berkumandang azan. Berubahlah di zaman Sayyidina Utsman, ketika umat Islam sudah berasimilasi dengan penduduk dari luar Mekah dan Madinah, mereka mengubah tradisi hari Jumat yang duduk i'tikaf di masjid sejak dari subuh sampai Jumat menjadi buka aktivitas bisnis dari pagi sampai Jumat. Ketika ada yang buka warung jualan, ada yang datang berbelanja, terjadi interaksi tawar-menawar, tanpa sadar waktu zuhur masuk, di masjid belum ada orang. Sayyidina Utsman sebagai seorang pemimpin, karena khawatir umat terjebak di dalam dosa bertransaksi ketika azan Jumat berkumandang, berinisiatif untuk membuat tambahan azan satu lagi sebagai pengingat bahwa waktu zuhur sudah masuk, bukan sebagai pertanda bahwa khatib sudah di atas mimbar. Sejak saat itulah berlangsung. Nah, harusnya sebagaimana kearifan orang tua kita dan juga ditulis dalam kitab-kitab fikih, pada hari Jumat tidak boleh melakukan perjalanan musafir kecuali pada tempat yang memungkinkan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Hari ini kita berangkat hari Jumat ke Sigli, kita berangkat ke arah barat selatan, tidak lagi terkait dengan hukum haram. Walaupun dalam kitab fikih haram memulai perjalanan hari Jumat setelah terbit fajar sebelum melaksanakan sholat Jumat,
Kenapa? Karena di jalan kita masih mungkin untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi dulu orang tua kita membuat kebijakan tidak boleh melaut di hari Jumat. Kenapa? Karena di laut tidak ada sholat Jumat. Nah, tapi di darat masih ada sholat Jumat. Orang tua kita bahkan melarang untuk ke sawah pada hari Jumat. Padahal di sawah masih terdengar kumandang azan Jumat dan masih mungkin untuk datang. Kapan? Sekarang, karena ada mikrofon yang kumandang azan itu terdengar sampai ke sawah. Tapi dulu ketika orang tua kita belum punya teknologi sesederhana mikrofon, suara kumandang azan dari Bilal supaya jauh jangkauan dan rambatan gelombang suaranya, diposisikan muazzin itu di tempat yang tinggi, yang sekarang kita sebut menara. Itu bahasa Arab yang kita Indonesiakan. Manara itu dari kata-kata narun, api. Manarun, tempat meletakkan api. Dasar artinya itu adalah mercusuar, supaya pelaut di tengah laut itu tahu di mana arah daratan. Jadi karena mercusuar itu identik dengan tempat yang tinggi, maka menara-menara masjid juga memakai bahasa yang sama, menara. Naik ke atas kumandangkan azan. Sehingga identiklah masjid-masjid itu dengan adanya menara. Lalu dikaji dalam sejarah apa tujuan menara, sebagaimana dipelajari apa tujuan mimbar. Rupanya karena tidak ada teknologi mikrofon, perlu naik ke atas kumandangkan azan, khatib perlu naik ke tempat yang tinggi untuk menyampaikan khutbah. Ketika di awal-awal Islam masa Rasulullah, tangga mimbar hanya 3 saja. Di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dijadikan 9, ditambah 6 anak tangga dari tangga Nabi yang 3. Kenapa? Karena makin ramai jamaah dalam masjid, maka akan semakin jauh rambatan suara bila tempatnya semakin tinggi. Ketika kita kembalikan ke teknologi sekarang, maka menara masjid menjadi tidak urgen lagi, sebab kita bisa kumandangkan azan dari bawah, suaranya naik ke atas. Mungkin suatu saat bahkan menara itu tidak penting lagi untuk menempatkan mikrofon di atas, karena sudah bisa menggunakan teknologi wireless. Jadi di setiap rumah-rumah warga itu disambung dengan azan yang dari masjid. Makanya di Mesir ada sebuah gugatan dari Kementerian Wizaratul I'lam, Menteri Informasinya. Saking banyaknya masjid di Mesir, kalaulah kita terapkan bahwa ketika azan berkumandang tidak boleh beraktivitas, maka di Mesir itu hampir 1 jam tidak bisa beraktivitas. Kenapa? Begitu selesai kumandang azan dari Masjid Al-Fitrah, dimulai azan dari Masjid Al-Falah. Selesai azan dari Masjid Al-Falah, dikumandangkan azan di Masjid Babul Jannah. Suara mik itu terdengar di seputaran ini. Maka selama 1 jam durasinya itu hampir tidak bisa beraktivitas karena mendengarkan suara azan. Muncullah inisiatif dari Wizaratul I'lamnya, Kementerian Informasi. Bagaimana bila kumandang azan di Mesir itu kita seragamkan pada waktu yang paling telat masuk waktu sholat di daerah-daerah di Mesir, ataupun minimal di Kairo. Tapi ternyata sampai sekarang itu belum bisa dieksekusi. Dan itu lebih berat bagi kita yang di Indonesia, karena jangankan antara Aceh dengan Papua, bahkan antara Banda Aceh dengan Sigli saja, Banda Aceh dengan Janto saja, itu waktu azannya berbeda 2 menit sampai dengan 5 menit. Nah, ini dasar para ulama melihat hukum-hukum tersebut dari fakta-fakta sejarah. Maka ditempatkanlah azan itu sebagai panggilan untuk salat. Maka seharusnya kita datang ke masjid pada selain sholat Jumat itu ketika berkumandang azan. Untuk siapa? Orang-orang yang punya aktivitas dan rutinitas. Tapi bila memang jadwal aktivitas kita disesuaikan dengan sholat, pegawai TNI, Polri, jam 12 siang itu istirahat. Istirahat ini disingkat menjadi isoma, istirahat, sholat, dan makan. Sayangnya salat selalu menjadi dalih atas keterlambatan masuk setelah jam istirahat. Masuk kantor jam 2, kenapa telat? Salat, Pak. Padahal dari urutan isoma yang paling berhak disalahkan itu adalah makan, karena dia yang terakhir. Istirahat, salat, makan. Kenapa telat? Makan, Pak. Karena salat sebelum makan. Ternyata banyak orang berlindung di balik jawaban salat, karena tahu kalau orang salat nggak bisa dimarahi. Tapi ternyata
orang Arab itu tidak terlalu peduli alasan sholat, bahkan saat melihat kita sedang sholat. Saya umrah tahun 2014, mendarat pesawat itu di waktu subuh di Bandara King Abdul Aziz sekitar jam 5. Proses imigrasi hampir habis waktu subuh sekitar 10 menit lagi, dan giliran saya itu masih antri 10 orang di ruang imigrasi. Maka saya kalkulasi waktunya masih memungkinkan saya ke toilet untuk berwudu dan salat di depan petugas imigrasinya. Saya lakukan, saya salat. Begitu saya selesai salat, ternyata loket yang saya antri itu sudah tutup. Saya bergeser ke loket yang sebelahnya karena masih ada 2 orang lagi. Begitu giliran saya maju, apa yang terjadi? Petugas loket yang Islam, yang orang Arab Saudi ini bertanya, tadi kamu antri di mana? Saya jawab, di loket sebelah. Kalau kamu antri di loket sebelah, maka paspor kamu dicap di loket sebelah. Loket itu sudah tutup, petugasnya nggak ada. Saya jawab, kuntu usalli, tapi tadi saya sholat. Siapa suruh kamu sholat? Itu bahasa orang Arab Saudi. Siapa suruh kamu sholat? Maka kata mereka, astagfirullahaladzim. Sampai habis waktu sekitar 15 menit untuk berdebat itu saja daripada dia ngecapnya. Baru datang petugas loket sebelah menemui kawannya ini, katakan, kamu stempel saja paspornya, karena dia orang baik, dia sholat tadi. Baru dia stempel. Mamnya lagi-laginya orang Arab perlu di Aceh hantabu menanya. Makanya Al-Quran menyatakan al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang Arab itu sangat parah sifat kufur dan sifat munafiknya. Kita nggak tahu mereka yang petugas imigrasi ini sholat atau tidak, padahal ini mereka orang yang melayani jemaah haji dan jemaah umrah. Sholat kita itu tidak menjadi alasan bagi mereka untuk terlambat, padahal saya sholat di depan mereka, bukan di ruangan yang berbeda. Nah, karena Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu kita ingin katakan bahwa di dalam Islam kita datang ke masjid karena dipanggil untuk salat, bukan datang untuk menunggu salat. Boleh datang lebih dahulu menunggu salat, tetapi jangan sampai kehadiran kita menimbulkan ketidaknyamanan kepada orang yang sedang ikut pengajian karena kita menanti-nanti azan. Nah, di orang pengajian tabligh kedengkunya trip tak kepiyuh. Nah, itu menjadi sebuah kesalahan fatal. Nah, itu tentang azan dan qomat yang selama ini kita salah di dalam mempraktekkannya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar untuk saling mengingatkan bagi kita di pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semuanya, sehingga Islam walaupun belum mampu kita jadikan sebagai rahmatan lil alamin, walaupun masih gagal kita jadikan sebagai rahmatan lil muslimin, tapi setidak-tidaknya sudah mampu kita jalankan bahwa Islam itu menjadi rahmatan li anfusihim, rahmat bagi diri mereka sendiri, baru kita tularkan rahmatan lil muslimin, dan yang terakhir menjadi rahmatan lil alamin. Demikian, mungkin ada pertanyaan dan diskusi, disilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara tentang sholat pada seorang keluarga. Yang kami saya adalah versi mi'rajnya, versi Soviet. Ini gimana letaknya dalam sholat? As-salatu mi'rajul mu'minin, kata Rasulullah. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman, naik ke langitnya orang yang beriman. Dan praktek itu serupa dengan makna ihsan ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, wa akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku ya Rasulullah, ihsan itu apa? Dijawab oleh Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah. Itu tidak khusus tentang salat, sangat umum. An ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah
engkau sedang melihat Allah. Bila tidak mampu pada derajat demikian, fa innallaha yaraka, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kepadamu. Interaksi merasa melihat kepada Allah itu peristiwa yang terjadi pada Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan dalam beberapa riwayat yang sahih beliau menyatakan, saya melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala saya sendiri seterang melihat bulan purnama di malam 15-nya. Ya, ini terjadi. Maka salat pada derajat yang tertinggi ini itu yang dibagi-bagi nanti di dalam praktek Islam itu. Derajat yang paling rendah dari keislaman kita itu yang disebut dengan syariat. Apa makna syariat? Kalau untuk orang salat, derajat kita itu masih disebut musalli. Maka nanti persoalan masuk neraka tidak masuk neraka bukan muqimus shalah, tetapi musalli. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah pertanyakan kepada penghuni neraka saqar, qala ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin, kami tidak melaksanakan salat. Salat yang dimaksud itu hanya sebatas terpenuhi syarat dan rukun. Ingat Allah, tidak ingat Allah di dalamnya, yang penting Anda sudah memenuhi syarat dan rukun. Ini sekurang-kurang derajat salat. Maka yang kita pelajari selama ini baru derajat musallin ini, terpenuhi syarat dan rukun. Belum naik kepada derajat yang di atasnya, muqimus shalah. Maka perintah Allah dalam Al-Quran bukan salat, tetapi aqimus shalah, dirikan salat dengan menunaikan hak-hak dan tuntutan-tuntutannya sampai nanti disesuaikan dengan ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar innas salata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Naik pada derajat yang kedua di dalam istilah-istilah yang dibakukan oleh para ulama disebut dengan salat yang sampai pada derajat tariqah, syariat, kemudian ada tariqat. Artinya menjalaninya itu bukan hanya sebatas kontak fisik sudah terpenuhi syarat dan rukun, tetapi ada pekerjaan batin mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru terjadi perbedaan tentang memaknai salat itu secara hakikat sampai kepada hakikat salat. Sebagian orang tersesat pada makna hakikat ini. Mereka pikir hakikat salat itu wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat karena mengingatku. Maka berkembanglah mazhab eling katanya. Ketika sampai waktu salat yang penting mengingat Allah. Substansi salat itu yang penting mengingat Allah. Lebih baik mengingat Allah tanpa salat daripada salat tidak mengingat Allah katanya. Maka berkembanglah mazhab-mazhab yang seperti ini. Nah, derajat yang paling tinggi itu derajat ma'rifat. Maka pada derajat ma'rifat ini kita melihat kenapa sahabat-sahabat Nabi Rasulullah, ulama tabi'in dan tabi'in sedemikian tinggi kedekatan mereka kepada Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengajarkan tentang pemahaman eling, ingat Allah. Mereka benar-benar rindu Allah itu dipraktikkan dalam bentuk salat, bukan karena sudah selesai kerinduan kepada Allah sehingga merasa tidak perlu untuk salat. Maka salat ini dicari momentum yang tepat, selesaikan syawarid hajat-hajat dunia sehingga fokus kita itu tidak teralihkan. Makanya Nabi buat aturannya, salat makruh kalau kita masih sedang menahan hajat, buang hajat, kebelet, buang angin, buang air besar, buang air kecil. Salat makruh ketika masih sangat merasa lapar. Salat makruh ketika masih terasa mengantuk. Jadi hal-hal yang berpotensi untuk mengganggu konsentrasi salat tunda dulu. Tetapi tidak dinafikan oleh Rasulullah bahwa bergeser-geser waktu dari awal ke tengah ke akhir, bahkan keluar dari waktu salat itu sebagai orang yang tidak mendirikan salat. Nah, maka saya di beberapa tempat akhir-akhir ini mengingatkan kembali, ada alasan sederhana bagi para sahabat untuk tidak salat pada waktunya. Mereka keluarkan dari waktu. Dan yang paling populer itu dalam peristiwa perjalanan Nabi dengan para sahabat pulang dari sebuah peperangan. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun yang mengerjakan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah.
Berjalanlah para sahabat ini sampai matahari hampir terbenam, waktu salat asar hampir berlalu, ternyata perkampungan itu masih terlalu jauh, belum terlihat. Pecah dua kelompok sahabat. Yang satu berpegang kepada teks ucapan Nabi, kalau belum sampai ke kampung itu jangan salat asar. Yang satu lagi memahami bahwa Nabi menyatakan demikian agar para pasukan ini berjalan lebih cepat sehingga sempat sampai ke lokasi untuk salat asar. Jadi karena waktu sudah hampir habis, mereka jaga ayat Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Mereka ada yang berwudu, ada yang bertayamum, salat. Ketika sampai di lokasi pada waktu maghrib, dua kelompok ini delegasinya bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, tadi kami pahami bahwa instruksi Anda supaya kita berjalan lebih cepat, sempat sholat asar di lokasi. Jadi karena di perjalanan hampir habis waktu, kami sholat. Yang satu kelompok lebih katakan, ya Rasulullah, karena Anda melarang kami sholat kecuali di kampung ini, walaupun waktunya lewat, kami tetap sholat sampai di kampung ini, mengeluarkan sholat asar dari waktunya. Apa yang terjadi? Walam ya'naf ahadan minhum, tidak ada satu pihak pun yang dicela oleh Nabi. Dua-duanya diapresiasi, kamu sudah mengamalkan sesuai dengan sunnahku. Maka kita tidak bisa menyatakan bahwa orang yang dari aktivitasnya sampai keluar waktu salat, itu salatnya itu tidak menjadi mi'rajul mu'minin. Karena mi'rajul mu'minin itu persoalan batinnya terhubung dengan Allah di dalam praktik salat. Makanya Rasulullah ketika rindu kepada mi'raj, setiap kali beban hidup beliau itu menjadi berat, apakah dari musuh ataukah dari sahabat termasuk dari keluarga, beliau salat. Maka beliau katakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan pelipur laraku, ketetapan batinku di dalam salat. Maka itu yang dapat kita pahami dari makna ungkapan as-salatu mi'rajul mu'minin. Dan itu tidak bisa serta-merta, perlu riyadhah, latihan, membiasakan diri. Ketika sudah susah, kita sholat. Ketika sudah susah, kita beribadat. Dan itu sudah berhasil dipraktikkan oleh generasi orang-orang tua kita, bukan pada sholat, tetapi pada bacaan surat Yasin. Maka banyak orang tua kalau sudah gelisah dalam hidup, mereka bukan baca Al-Quran, hanya baca surat Yasin saja. Yasin saja. Ini berdasarkan kepada kebiasaan. Jadi kita tidak pula bisa menyalahkan ini bid'ah, ini bacanya hanya Yasin saja. Tidak, itu tergantung pengalaman spiritual masing-masing. Ada yang nyaman dengan surat Yasin, ada yang nyaman dengan surat Al-Kahfi, ada yang nyaman dengan surat Al-Waqi'ah ataupun dengan surat Ar-Rahman. Artinya setiap orang dalam kondisi sulit, dia akan mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan rasa nyaman. Nah, untuk kita sekarang, itu kalau beban hidup sudah berat, tempat paling nyaman di warung kopi. Nah, makanya orang Aceh ini kalau sudah tutup warung kopi, itu imunnya langsung rusak. Nah, jadi harusnya kita arahkan untuk ketika sudah susah dalam hidup, datang ke masjid, duduk i'tikaf, baca Al-Quran. Kenapa? Di masjid itu jarang kita melihat ada orang yang susah di masjid. Sesusah apapun orang ketika datang ke masjid, dia itu menjadi gembira, sukacita batinnya, karena kita keluar dari segala hiruk pikuk dunia di dalamnya. Demikian. Terima kasih. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.